Shalom, selamat hari Paskah buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan tempat ini, mempercayakan saya masuk tempat ini. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu. Siapa yang pada hari ini benar-benar mengalami kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya? Haleluya. Kita percaya yang pada hari ini kuasa Tuhan sudah mengalir seperti yang dari pujian, penuhi, maka kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Baik, pada hari ini banyak gereja yang merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 di mana pencurahan puncak Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang percaya. Di tempat ini percaya apakah ada 10 hari sebelumnya? Oh, dulu ada. Puji Tuhan ya, walaupun nggak ada, tapi sebenarnya memang 10 hari itu jangan diperingati hanya setahun sekali ya. Karena pencurahan Roh Kudus itu pada waktu itu sudah dicurahkan. Maka setiap hari kita harus meminta kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, agar itu menghidupi setiap kehidupan kita. Amin. Oke, sebelumnya disuruh. Ya, sebelum saya masuk dalam tema khotbah saya, di sini ada namanya pesawat Boeing 737. Pesawat ini mengalami kecelakaan di bulan September, 29 September tahun 2006 di Brazil, menewaskan 148 orang dan 6 awak. Tidak sengaja sih, kru di dalam pesawat itu mematikan transponder pelacak. Jadi tim ATC, Air Traffic Controller itu yang berguna untuk memantau sang pilot di mana keberadaannya itu, ketinggiannya berapa, karena sang pilot tidak pernah mengetahui area di luar. Jadi tim ATC ini di darat yang harus memantau dan menginformasikan kepada sang pilot. Namun karena kru tidak sengaja mematikan transponder pelacak itu, akhirnya tim ATC yang ada di lapangan tidak bisa mendeteksi ketinggian pesawat ini dan keberadaan pesawat ini di mana, sehingga akhirnya pesawat ini ditabrak oleh pesawat jet. Yang seharusnya pesawat jet ini mengetahui keberadaan si pesawat Boeing ini kalau dia menghidupkan transponder pelacak. Sehingga terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan, sehingga menewaskan 140 orang dan 6 awak. Semenjak kejadian itu, pemerintah sempat menegaskan bahwa tombol transponder pelacak ini harus diutamakan karena bisa memakan jiwa, bisa memakan korban begitu banyak. Dengan hanya satu tombol tidak diaktifkan, akhirnya pesawat itu tidak bisa dilacak dan terjadi memakan korban jiwa yang begitu banyak. Bapak Ibu, seberapa banyak kita pada hari-hari ini tidak menekan tombol on untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita menyalahkan Tuhan. Sering sekali kita tidak menyalahkan on tombol Roh Kudus, kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber yang bisa memantau, yang tidak bisa kita lihat di depan sana. Tuhan yang akan memberitahu melalui Roh Kudus-Nya. Marilah pada hari ini kita menghidupkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan saya mau Tuhan. Baik, berikutnya. Pada tema pada hari ini adalah Roh Kudus memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup. Katakan Roh Kudus memberi hidup. Roh Kudus menghidupi hidup saya. Amin. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 63. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi kita hidup. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah itu ketika Allah menciptakan terang, roh itu melayang-layang. Sehingga ketika Allah mengucapkan firman-Nya, jadilah terang. Ketika Allah mengucapkan jadilah terang, roh itu yang berkarya membuat terang-terang itu. Ketika Allah mengucapkan firman, jadilah tumbuh-tumbuhan.
Jadilah langit bumi, jadilah air, jadilah gelap dan terang. Roh itulah yang memberi kehidupan. Jadi, ketika Roh Kudus bertindak, itu berdasarkan kehendak Allah. Ketika kita menghendaki kehidupan kita berjalan, biarlah bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melainkan dengan kekuatan Tuhan. Ketika Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Roh Kudus itu yang bertindak semuanya. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit ke dalam kerajaan surga, Dia mencurahkan rohnya itu bagi kita semua. Agar apa? Kita memiliki terang itu. Kita memiliki kekuatan. Kita memiliki roh kita yang sudah mati, bisa hidup kembali dengan kekuatan roh pada Tuhan. Katakan amin. Roh yang daging sama sekali tidak berguna. Daging dalam sini artinya duniawi. Keduniawan itu tidak ada hubungannya dengan kita itu untuk ada dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan dengan keras mengatakan daging tidak berguna, tetapi roh dan hidup yang kukatakan itu dapat membuat kamu hidup. Katakan Tuhan, saya mau. Anak-anak banyak bertanya kepada orang tuanya meminta pengetahuan. Tapi kadang-kadang orang tua susah untuk mengasih pengetahuan yang bisa membangun seseorang anak. Tapi Tuhan, walaupun di saat kita sedang susah, di saat kita mengalami tidak kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Tuhan adalah Allah yang setia, yang memberikan rohnya kepada kita untuk supaya kita tetap hidup. Kita percaya kita di sini adalah orang-orang percaya yang dipilih Tuhan untuk menikmati kuasa roh kebangkitan untuk kita lagi hidup. Saya melihat Bapak Ibu tempat ini begitu antusias. Ketika tadi puji dinyanyikan, ada kuasa Allah mengalir, sehingga roh itulah yang menghidupkan kita. Tadi pagi saya melihat, sebelum saya mengecek lagi bahan-bahan yang saya mau baca, saya melihat postingan orang. Postingan itu berkata seperti ini: sesuatu bisa hancur, sesuatu yang Tuhan sudah bentuk bisa gampang hancur, bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena roh kita yang membangkang, roh kita yang memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Namun ketika kita melenceng daripada jalurnya Tuhan, kehidupan roh Tuhan itu bisa mati dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan terus mencurahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan agar kita memiliki kehidupan itu. Di dalam Yeremia ayat 17 pasal 5, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang pertama adalah stop berjalan dengan kekuatan kita. Pertanyaannya, sering sekali kita dalam rumah tangga, suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, anak berjalan sendiri, sehingga masing-masing kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk memutuskan sesuatu di dalam rumah tangga. Tidak usah jauh-jauh. Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa diberi kepercayaan, kamu harus menguasai semua dunia ini dan menjaga dengan baik, sehingga taman Eden itu menjadi indah di dalam kehidupan. Namun apa yang dilakukan Hawa? Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, sehingga dalam setiap permasalahan dia berjalan. Ketika dia menghadapi ular itu, dia tidak bertanya kepada Adam, tapi dia menggunakan kekuatan dia sendiri, mengambil keputusannya sendiri, sehingga mengakibatkan hal yang sangat fatal. Dan akibatnya kita sampai saat ini lahir pun ada dalam dosa. Sering kita juga melakukan dengan kekuatan kita sendiri, mengatasi masalah, mengatasi problema, sehingga kita tidak mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan rohnya yang hidup itu untuk kita bisa menguasai diri, untuk kita bisa menguasai hal-hal tidak bisa kita kuasai. Tadi pagi saya hampir kesini menggunakan sendal. Hampir saya menggunakan sendal. Karena saya lupa, waktu saya mau keluar, saya masukin barang ke kendaraan saya,
ada orang ajak ngobrol, Pak, mau berangkat ya Pak? Iya, saya mau berangkat. Saya lupa bayar iuran. Karena dia ngomong, dia sendal itu jadi kepake terus sampai di kendaraan tadi kan. Sampai tengah jalan tiba-tiba, saya masih pakai sendal. Istri saya bilang, puji Tuhan belum jauh ya. Sederhana sih, sederhana ya. Tapi itu penting sekali loh. Roh Kudus bekerja dalam hal-hal yang tidak kita pikirkan. Roh Kudus bekerja mungkin sepele, tapi buat saya itu luar biasa. Karena kalau saya pakai sendal di tempat ini kan gak lucu juga. Tapi saya berpikir, biarin aja lah, kalau hidup sama Yosua apa Yoel. Tapi gak begitu juga kan gak bagus. Saya pulang, balik. Saya ke tempat ini dengan menggunakan sepatu tentunya ya. Tapi bisa lihat ya, sepatu bukan sendal ya. Puji Tuhan. Roh Kudus berkarya kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Semalam saya menikmati musik yang saya buat. Karena musik saya buat itu saya mempersembahkan buat Tuhan. Saya membuat musik itu sampai jam 1:30 ini. Jam 1:30 saya menikmati sambil baca firman Tuhan, indahnya Engkau. Karena Roh Kudus pun sudah dicurahkan kepada saya. Jadi saya itu rasanya haus. Saya rasa itu rindu. Rasanya itu gimana gitu ya. Ada sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika saya sudah mulai dulu jam 2 saya tidur. Kok saya tidur rasanya kok gak enak ya? Pas di atas kepala saya ada beberapa meter, ada bunyi tes. Ya, ini asik bocor lagi. Terpaksa saya bangun lagi jam 3. Saya ambil tuh bak, saya tampung di bawah AC. Akhirnya saya tidur jam berapa? Hampir jam 4. Karena jam 5 harus bangun, sekali bangun, bersiapkan lagi supaya tidak lupa. Tapi saya percaya 2 minggu yang cukup padat, cukup sibuk. Saya percaya Roh Kudus itu menghidupi roh saya. Sehingga pada saat ini saya kuat untuk berdiri. Padahal kalau saya capek, itu rasanya itu matanya udah merah-merah, matanya udah sepet. Tapi 2 minggu ini, ketika saya capek, roh itu berkarya loh. Roh itu benar-benar menghidupi roh saya yang mati loh. Roh itu benar-benar membuat jiwa saya haus kepada Tuhan. Kehidupan saya haus akan Tuhan. Sehingga saya itu rasanya ingin menghidupi roh Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan saya. Mari sama-sama kita mau menerima kuasa Tuhan itu untuk supaya kita lebih lagi menikmati kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Masalah sih banyak ya. Sering lah. Masalah apa sih yang selalu menghindar kehidupan kita? Selalu ada masalah. Selalu ada situasi yang membuat kita tuh rasanya ingin jauh daripada Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Siapa yang bisa membacakannya dengan lantang? Diberkati lagi ya. Ayo Bapak Ibu silakan baca. 2 Petrus 3 ayat 9 ada di depan. Baca dengan lantang. Siapa? Ayo. Haleluya. Bisa baca kan di bahasa Indonesia loh. Bukan bahasa Jepang ya. Ada bisa baca? Nggak ada bisa baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janji. Yang sering tidak menepati janji adalah kita, bukan Tuhan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap Daniel. Sebut namanya masing-masing. Terhadap Daniel. Sekali lagi terhadap Daniel. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah yang diambil orang untuk bisa menjauh daripada Tuhan. Saya anggap Tuhan itu lalai lah. Saya anggap Tuhan itu tidak bisa menolong saya lah. Terlambat pertolongannya. Saya sudah ambil jalan pintas, saya sudah ambil jalan samping. Ketolong kok saya. Ini celah. Perhatikan, ini adalah celah.
Jangan sekali-sekali kita membuka celah walaupun kita belum mendapat pertolongan. Jangan membuka celah dalam kehidupan kita meskipun kita benar-benar terhimpit. Karena tujuan Allah adalah untuk menguji iman di dalam roh kita. Tujuan Allah adalah untuk memurnikan kesetiaan kita kepada Dia, sehingga akhirnya kita berbalik dan bertobat. Seringkali kita membuat Tuhan itu rasanya tuh lalai untuk setiap apa yang kita mau. Tuhan itu rasanya kok lelet sekali sih Tuhan untuk menolong saya. Kok lama sekali sih Tuhan untuk menolong saya. Saya sudah mepet nih Tuhan. Besoknya saya harus mengambil keputusan. Besoknya saya harus membayar sesuatu yang tidak bisa saya bayar. Tapi kok tidak ada pertolongan ya Tuhan. Rasanya itu sudah mati. Tidak ada pertolongan di mana-mana. Kita lihat video yang satu ini. Breathe life into John. Send your Holy Spirit to save my son. We got a pulse. We got a pulse. You got a pulse, drama 2. Video ini diambil dan dikutip dari sebuah kisah nyata dan dibuat sebuah film di mana anak ini sebenarnya sakit dari kecil, sakit yang tidak diketahui didiagnosa oleh dokter itu sakitnya apa, sehingga anak ini mengalami penurunan imun terus akhirnya anak ini meninggal. Sang ibu tidak bisa terima. Sang ibu tidak bisa terima karena anak ini benar-benar anak yang menjadi kesayangan ibu ini. Sehingga dalam titik terakhir ketika si ibu ini melihat sesuatu yang tidak bisa, tangan dokter pun tidak bisa membuat anak ini hidup. Tapi ketika dia berteriak, Roh Kudus, curahkan kuasa untuk anak ini supaya anak ini hidup kembali. Ketika alat itu bunyi, sang dokter yang paling kaget karena melihat mayat bisa hidup itu tidak ada kedokterannya. Tapi ibu ini bukan kaget. Dia melihat kuasa Tuhan nyata melalui Roh Kudus yang memberi kehidupan. Percayalah pada hari ini, sesuatu yang mati dalam kehidupanmu, ketika engkau mengundang kuasa Roh Kudus, maka itu akan bangkit. Ketika kita menganggap semua hal dalam kehidupan kita sudah mati, sudah tidak ada pengharapan, melalui Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan. Dan itu yang membuat iman kita tumbuh. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yang kedua, nah, jangan membuat Tuhan gusar. Bisa ya manusia membuat Tuhan gusar ya? Kok bisa? Kita baca di dalam Ulangan 9 ayat 7. Next aja, coba. Ulangan 9 ayat 7. Oke, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Menentang Tuhan. Sehingga Tuhan itu gusar. Ngerti ya gusar itu seperti apa ya? Gusar itu di atas tingkatnya level marah. Kalau kita orang kita bikin tes, dia kalau coba ini, nah itu masih biasa. Atau, nah itu masih biasa.
Tapi kalau udah gimana gitu rasanya itu ya, itu namanya gusar. Udah titik darah paling atas, sehingga rasanya itu ingin dicetas gitu loh. Sehingga Tuhan bilang, umat aku binasakan. Tuhan tuh sampai bikin umat Israel tuh sampai waktu dia keluar dari tanah Mesir, saking dia bersungut-sungutnya terus, membuat Tuhan tuh rasanya itu gusar. Rasanya tuh kok kesel banget ini orang-orang ini. Sudah saya tolong, sudah saya buktikan mujizat, sudah saya kasih makan, saya kasih tiap awan, tiap api, tapi kok masih gemerutu terus, membuat Tuhan gusar. Apa yang membuat Tuhan gusar bersungut-sungut? Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersatukan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Memang hal yang paling gak enak itu adalah kata-kata sungut-sungut. Gak usah kita bersungut-sungut, kita dengan kata langsung terasa begini. Atau rasanya ketika ada sesuatu pekerjaan yang kita lagi baik-baik, ada seseorang yang bersungut-sungut, itu ketransfer loh. Karena bukan roh, pikiran spiritual negatif itu lebih mudah ditransfer ke orang-orang di sekeliling kita dibanding spiritual positif. Karena pada dasarnya pikiran manusia itu lebih banyak keberadaannya dalam hal negatif. Segala sesuatu itu pikirannya negatif. Segala sesuatu pikirannya itu tidak percaya, tidak mungkin. Masa sih? Oh begitu ya. Sehingga ketika ada orang yang spiritual dirinya itu negatif, itu akan terpengaruh. Yang paling simpel, kalau kita nonton video ketawa, kalau kita lagi biasa-biasa aja, kita ketawa nggak? Ketawa ya. Spiritualnya itu ketransfer, terpengaruh, apalagi yang negatif. Itu lebih cepat merasuki pikiran kita, itu lebih cepat akan merusak hati dan perasaan kita. Apalagi Tuhan, ketika kita sudah dipercaya hal-hal yang begitu besar, kita sampai berdiri di tempat ini, berpakaian dengan pakaian yang baik, bisa makan dengan makanan yang baik, bisa tidur dengan tidur tempat yang baik, bisa mempunyai pilihan pasangan yang baik dari Tuhan, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, pekerjaan yang baik. Masih ada hal-hal yang tidak bisa kita syukuri kepada Tuhan. Itu sama aja kita bersungut-sungut dan membuat Tuhan susah. Rancangan Tuhan yang tadinya indah, begitu besar, tetapi dengan kita bersungut-sungut, yang harusnya kerajaan surga sampai di pintu sana. Tapi saya bulan-balik untuk pintu satu lama. Dan untuk proses karena saya muter itu, kita tidak tahu ajaran kita itu sampai kapan. Yang seharusnya kita sampai track kita ke surga, tapi karena kita belok sana, belok sini, belok sana, yang seharusnya perjalanan pada kebutuhannya 40 hari menjadi 40 tahun. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya jangan membuat Tuhan gusar. Ada masalah, tenang. Ada sesuatu yang membuat kita gusar, yuk coba tenang. Kalaupun terpaksa kita harus bertindak dengan kemarahan, dengan kesalahan, cepat-cepatlah perbaiki. Susah sih untuk bilang minta maaf, susah. Berapa hari lalu, saya sama istri saya mengalami suatu slack sedikit, sehingga saya mengungkapkan suatu perkataan tidak baik yang mungkin membuat dia tuh, wah, kok bisa begitu ya? Karena saya tidak menguasai diri saya dalam situasi kejepit waktu itu. Besok pagi kita masih diam nih, biasa ya sama istri ya. Gengsi minta maaf. Makan, ya makan sendiri. Minum sendiri. Tidur sendiri. Mau lihat nggak mau. Gengsi. Saya mempersiapkan firman ini dengan cara yang tidak baik. Saya buka. Tiba-tiba saya kan mencari konten. Mau konten yang tadi, video tadi kan. Sebelum saya dapat video konten yang tadi,
Ada video bilang begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Wah, ini kebetulan gengsi dong, laki-laki minta maaf. Saya pulang balik, dia lagi duduk di situ. Saya mau ngomong nih, maaf ya, tapi rasanya malu banget. Tapi roh itu begitu kuat. Kamu harus mempraktekkan kasih itu. Karena roh yang di dalam kamu itu harus menonjol, bukan roh egomu. Dia lagi benerin kainnya, saya langsung aku dia. Nih, diminta maaf yang kemarin ya. Ternyata walaupun marah-marah, masalahnya belum selesai. Maksudnya dia bilang, tuh kan. Nah, kalau disuruh ngomong tuh kan, kita diam aja sebagai pria. Jangan dilawan. Nanti ada perang kedua lagi, bahaya. Setelah itu kita sudah berdamai. Terima kasih Tuhan, ada perdamaian yang luar biasa di rumah tangga kami, dan kami akan berjalan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Masalah belum selesai itu. Tiba-tiba orang yang ada dalam masalah itu telepon saya. Saya ada orangnya, dan dia bisa membackup. Maksudnya saya itu, udah kan? Coba dari kamu nggak minta maaf. Tidak ada pemulihan, tidak ada kuasa pertolongan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Ketika saya minta maaf, Roh Allah bekerja. Bukan saya lagi yang bekerja, Roh Allah yang bekerja. Roh Allah yang berdoa, memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Karena apa yang tidak bisa saya ungkapkan, Roh Allah itulah yang berdoa buat saya, sehingga ada pertolongan. Siapa yang di sini masih senggan untuk berkata maaf? Ada? Enggak ada. Puji Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang murah hatinya, jemaat-jemaat yang luar biasa. Suatu saat gembala dari gereja kami berkesaksian seperti ini. Saya lagi tidur enak-enak, tiba-tiba saya dibangunkan Roh Kudus dan saya diingatkan satu nama. Ketika saya mendoakan satu nama itu, ada nama-nama lain yang harus saya doakan. Saya nggak tahu berdoakan apa. Saya hanya bilang, Tuhan berkati orang ini, Tuhan lindungi orang ini. Jika dia mengalami sesuatu hal, Tuhan tolong. Bapak Ibu tahu siapa orang itu? Bapak Gembala, dia mendoakan jemaat-jemaatnya. Kalau gembala sidang tempat ini tiba-tiba dia bangun mendoakan jemaat-jemaat tempat ini dan hadir di tempat ini, percayalah, kuasa Tuhan sudah mengalir kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu masih mengalami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Jadi jangan lupa, setiap hari doakanlah Bapak Ibu kepada tempat ini, supaya apa? Damai sejahtera kita, melihat kuasa Tuhan bekerja atas gembala sidang tempat ini, dan kita pun akan diurapi. Tuhan mempercayakan kuasanya kepada orang-orang yang diurapi. Ketika hamba Tuhan di tempat ini diurapi Tuhan, percayalah, kita sebagai jemaat tempat ini akan menerima kuasa dan minyak yang turun dari kepala hingga ke bawah. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati melalui orang-orang yang diurapi. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinanmu kendor. Oke. Dalam Roma 12 ayat 11 berikutnya. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Di dalam yang ketiga ini, dalam Roma menjelaskan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini berbicara tentang kerohanian. Karena kerohanian kita akan mempengaruhi lingkungan di luar kehidupan kita. Kalau rohani kita tidak kuat, rohani kita lemah, maka kita akan cepat dipengaruhi oleh hal-hal negatif.
Pendeta dari luar negeri benchmark mengatakan ini. Seandainya Roh Kudus itu tidak ada, seandainya Roh Kudus itu tidak ada, maka 90% gereja akan tetap beribadah, berjalan seperti biasa. Seandainya Roh Kudus tidak ada, 90% gereja akan tetap berjalan seperti biasa. Namun 10%-nya ketika Roh Kudus tidak ada, gereja mengalami sesuatu kelumpuhan. Gereja mengalami suatu kematian. Pertanyaannya, apakah 90% itu ada di dalam tempat kita? Halo? Tidak ya? Karena kita percaya tempat ini Roh Kudus ada. Kita percaya kuasa Roh Kudus bekerja. 90% gereja bisa berjalan normal, yang artinya gereja itu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Gereja itu berjalan dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak lagi mengandalkan apa yang Roh Kudus katakan, kamu harus begini. Tidak. Mereka berjalan berdasarkan liturgi yang sudah ada, berdasarkan dana yang ada. Gereja berjalan. Tetapi dalam ujian penyembahannya tidak menghadirkan kuasa Roh Kudus. Belakangan ini semakin banyak kita melihat situasi tidak membaik, situasi yang tidak aman, situasi yang semakin memburuk. Kalau kita tidak rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, lemahlah roh kita, gampanglah kita terpengaruh, gampanglah kita terhanyut. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Anggaplah ini, di sini ada namanya Amin. Gak ada ya? Anggaplah ini Pak Amin. Ya, Pak Amin. Pak Amin ini umurnya sudah 73. Dia adalah seorang tukang bangunan. Dia sudah merencanakan bahwa di umur sekarang saya harus pensiun dari pekerjaan saya sebagai kuli bangunan. Majikannya sangat mempercayai dia karena dia mempunyai teknik-teknik yang bagus untuk membangun rumah. Karena dia menguasai skill yang bagus untuk membangun sebuah rumah. Sehingga Pak Amin ini sangat dipercayai oleh majikannya dalam membuat sebuah proyek rumah. Amin, kamu tugas, kamu bangun rumah ini, tolong kamu atur semuanya supaya rumah ini sesuai dengan blueprint-nya. Namun karena kelemahan tubuhnya, akhirnya dia ingin menyatakan pensiun. Datanglah dia kepada majikannya. Pak, dia berkata kepada majikannya, karena usia saya sudah tua, saya ingin pensiun dari pekerjaan saya. Kiranya Bapak mengizinkan saya dan memberikan saya pesangon. Si bapak ini, majikannya bilang kepada si Pak Amin ini, kamu masih kuat Pak Amin. Setidaknya kamu gak usah bangun rumah lagi, kamu tidak usah angkat-angkat barang yang berat lagi, kamu cukup mengontrol aja. Namun si Pak Amin ini bilang, saya ingin menikmati masa tua saya bersama keluarga saya, bersama anak dan cucu saya. Baiklah kalau begitu, besok kamu menghadap saya. Saya harap kamu belum mau keluar. Esok hari datang, si Pak Amin datang kepada majikannya. Bapaknya tanya, gimana Pak Amin? Kamu tetap mau pensiun? Mau keluar? Iya Pak, saya sudah mau pensiun. Baiklah kalau begitu, karena itu sudah permintaan kamu. Saya punya satu permintaan buat kamu. Tolong, saya ada proyek, bangun satu rumah yang paling bagus. Karena proyek ini proyek besar. Proyek ini proyek yang bagus buat saya. Kamu bangun satu pekerjaan di mana kamu harus membangun rumah itu, rumah yang bagus, yang memang sesuai dengan blueprint-nya, dengan tiang-tiang yang kokoh, bahan-bahan yang kuat, kayu yang kuat. Dalam hati Pak Amin, sudah mau pensiun, bukannya hitung-hitungan honor kayak buat hari akhir saya kerja. Ini semakin saya suruh kerja, dia bersungguh-sungguh. Tapi dia bilang, ya sudah Pak, saya kerjakan. Dia kerjakan, besoknya dia kerjakan. Pak,
pemiliknya ini tidak mengontrol lagi, karena dia sudah percaya. Dia yakin lah si Pak Amin pasti akan bangun rumah yang terbaik. Di dalam pekerjaan itu Pak Amin bersungguh-sungguh, apa sih ini pekerjaan ini? Sudah mau saya pensiun tapi saya masih dikasih beban lagi. Dia membeli dengan bahan-bahan yang murah. Dia menggunakan semua bahan-bahan yang murah. Bangun dengan asal-asal. Pas terakhir sudah mau jadi, dia cat dengan cat yang paling bagus, sehingga bahan-bahan yang jelek itu tidak kelihatan. Datanglah majikan itu. Wah, luar biasa Pak Amin pekerjaanmu ya. Bagus rumah ini, bagus tempat ini. Iya Pak, sudah selesai. Saya tiba mau pensiun ya Pak. Diambil kunci itu sama majikannya dan dikasih kepada Pak Amin itu. Dan inilah hadiah saya yang terbaik buat kamu Pak Amin. Dari cerita ini saya berpikir, kadang-kadang kalau kita sudah mulai kendor ya, kita sudah mulai lemah mengerjakan segala sesuatu, sudah mulai malas-malasan. Padahal kadang-kadang di titik terakhir itulah sebenarnya emas itu ada, brilian itu ada. Tapi kita si Pak Amin ini mengerjakan dengan asal-asal, maka apa yang dia bangun itulah yang dia terima. Kita belajar itu ini, janganlah pernah kendor iman dan kepercayaanmu. Tetaplah kejar keselamatan itu oleh Roh Kudus, agar kita menerima kuasa Tuhan dan berjalan dengan kemenangan. Katakan amin. Amin. Kita dudukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena kuasa Tuhan sudah mengalir. Kita mengucap syukur karena Roh Kudus itu sudah mengalir dalam kehidupan kita. Kita adalah seperti rusa yang merindukan aliran sungai, yang merindukan aliran sungai Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita seperti rusa yang diberikan Tuhan adalah kaki-kaki yang kuat untuk berjalan menempuh gunung-gunung, sehingga dalam setiap permasalahan kehidupan kita, kita memiliki kekuatan kaki, kita memiliki kekuatan iman dan berjalan melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Seperti rusa yang haus merindukan sungai, itulah hidup kami. Begitu saya hidup
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh telah bekerja menjamah setiap hati kami, memberi kehidupan, memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kuasa-Mu, kami terima Roh-Mu yang berkuasa, memenuhi, mengalir dan mengalir Tuhan, menjamah setiap hati, memberi kemudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Mari kita katakan firman. Kita katakan Tuhan, kami mengucap syukur atas Roh yang mencurahkan dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kehidupan, yang telah memberikan kemenangan, kebebasan, kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, mari Pentakosta ini, mari menerima pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan penuh ucapan syukur, penuh sukacita.